kalau misalnya izin berarti kan bisa masuk rumah ya. Iya. Jadi teh ke dalam. Nah, apakah akses jin hanya melewati pintu dan jendela? Kalau misalnya lewat ventilasi ya mampir. Misalnya, kan kalau harga besar di sana, kan misalkan kan masuk ke jin. Pertama, ini dalam mencari-cari makanya tutupkan panto, tina jendela, tutup jendela ya ventilasi tutup tina kenteng, ya kan mereka bisa nembus ini juga sebetulnya. Tapi yang dimaksud di situ teh ikhtiar kita sudah pintu masuk utama itu apa? Pintu itu mewakili pintu-pintu masuk yang lain. Ketika kita masuk, ketika kita tutup pintu dengan bismillah, setan nggak bisa masuk ke rumah itu, gitu ya. Mau dari pintu, jendela, mau dari ventilasi, dia nggak bisa, karena pintu utamanya itu sudah kita bacakan bismillah. Maka kata Nabi, siapa yang masuk rumahnya dengan bismillah, setan nggak bisa masuk. Siapa yang makan minum dengan bismillah, setan nggak bisa ikut makan dan minum. Tapi kalau masuk rumah tanpa bismillah, setan ikut masuk. Makan minum dengan tanpa bismillah, setan ikut makan dan minum. Jadi karena jadi kepikiran, wah segala jenis sekecil apapun kan aya lubang kunci oge nya, tutupan ku urang teh kumaha. Enggak, pokoknya pintu utama bismillah udah kita aman ya, gitu. Kalaupun ada gangguan juga ya mungkin ada celah-celahnya bukan dari pintu masuk itu, justru celahnya itu dari jiwa kita ya, gitu. Kalau ditempel stiker bismillah. Nyata jadi jimat atunya. Soalnya ada kebilang di sana ada yang pernah mungkin sedang mengisi kerasukan, terus si jin nanti bilang ini sana saya tidak mau masuk kendaraan yang ditempeli stiker apa misalnya di kendaraan sedikit misalnya apakah berpengaruh dan penempelan stiker pakai Sebetulnya enggak pengaruh sebetulnya mah. Mau ditempelan. Kalau setan, kalau orangnya lalai, gitu ya, penghuni rumahnya lalai mah. Ya cuman itu tuh lebih baik daripada masang gambar-gambar tepal rubuh gitunya, gitu. Ya sebetulnya itu hiasan dinding ya, hanya sebatas. Tapi kalau niat menempel itu untuk mengusir setan juga itu jadi jimat berarti kan? Salah. Kita ngusir teh udah kita tuh tawakal kepada tulisan itu bukan kepada Allah. Nah itu ya. Kalaupun sebetulnya ini ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan kita tempel itu untuk sebagai penangkal, ada yang membolehkan, tapi yang paling selamat ya kita nempelin itu paling seni aja untuk hiasan dinding aja, pengganti foto-foto dan sebagainya gitu ya. Kalau ada jin yang bilang, oh saya nggak bisa masuk, itu jin itu saja gitu ya. Jadi tidak semua jin seperti itu, jadi beda-beda, tergantung jenisnya, tergantung levelnya. Buktinya kan ada juga ustadz-ustadz yang di ruqyah teh aya jinan keneh ya. Ustadz kondang, panggilan kesana sini ceramah, tapi pas di ruqyah jinnya banyak. Saya tanya, kamu ngapain diam di ustadz? Ya kan saya ngebantuan ustadz ustadz itu siang malam ceramah cenah ku saya teh dibantuan dijagaan mun malam kana motor. Nah itu kan modusnya aja, ternyata ada setannya juga yang ganggu gitu ya. Pak dia baca Quran, dia saum Senin Kamis, dia tahajud, tetap ternyata ada. Karena itu sebelum dia jadi ustadz ternyata dia pernah punya ilmu-ilmu dan sebagainya. Jadi setannya tetap masih bertengger, ada tempat sembunyi. Ketika dia tobat, ketika dia jadi ustadz, terusik, jadi sering ganggu. Ganggunya apa? Dia kalau minum nggak bisa bismillah. Kalau nggak bismillah nggak bisa minum gitu ya. Kalau tanpa bismillah bisa minum. Tanpa bismillah bisa makan. Kalau baca Quran nggak bisa lama, karena ketika baca Quran tiba-tiba tangannya kejang terus Qurannya jatuh.